Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini 17 Agustus 2021 kita bersama-sama akan memperingati dan merayakan ulang tahun kemerdekaan negeri bangsa kita yang ke-76 tahun. Mari saya mau mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari di berbagai tempat dan di berbagai kota. Kita bersama-sama mau mengawali dengan kita nyanyikan lagu perjuangan Hari Merdeka. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat, penuh sukacita. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Puji Tuhan. Mari sekarang kita bersama-sama mengawali ibadah kita ini dengan kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan segenap bangsa dan negeri ini, kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negeri bangsa kami yang ke-76 tahun. Kami rindu, kami boleh menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang terus Tuhan berkati dengan pertumbuhan yang baik. Kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama di dalam pengucapan syukur kami atas hari ulang tahun kemerdekaan negeri bangsa kami. Tuhan, ajari kami makin mengasihi bangsa kami ini. Ibadah ini diberkati dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, betapa kita bersyukur boleh tinggal di tengah-tengah negeri yang diberkati Tuhan, dengan negeri yang subur makmur, sehingga terciptalah sebuah lagu, Rayuan Pulau Kelapa. Ayo kita nyanyikan bersama lagu ini demikian. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang
yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Kelana. Memuja pulau yang indah permai, tanah airku Indonesia. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Kelana. Memuja pulau yang indah permai, tanah airku Indonesia. Amin. Mari kita siapkan hati kita menerima pelayanan firman Tuhan di hari ulang tahun kemerdekaan negeri bangsa yang sangat kita cintai ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang di dalam doa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2021 bersama dengan segenap rakyat negeri bangsa kami datang kepada Tuhan dengan membawa hati yang penuh syukur, penuh sukacita atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada negeri bangsa kami. 76 tahun sudah Tuhan memerdekakan negeri bangsa kami ini, dan kami bersukacita boleh menerima anugerah kemerdekaan ini Tuhan. Bapa di dalam sorga, di masa-masa pandemi yang berat dan sulit ini, kami rindu bersatu padu dengan segenap rakyat penduduk negeri bangsa kami untuk memohon berkat sabda firman-Mu yang akan menuntun kehidupan masa depan negeri bangsa kami. Mari Tuhan, Engkau perlengkapi hamba-Mu ini melayankan berita sabda firman-Mu. Kami siap menanti-nantikan sabda-Mu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah setiap anak Tuhan yang mengikuti acara ibadah online ini. Dan kami siapkan hati menyambut kebenaran firman Tuhan. Diberkati
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini dipilihkan dari surat 1 Timotius 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca dan mengucapkan firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4 demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, pada hari ulang tahun kemerdekaan negeri bangsa kita yang ke-76 tahun ini, kita sama-sama akan diajak merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sangat menarik ketika kita bersama-sama berkata, Tuhan, ajarilah kami makin mencintai negeri kami. Ibu bapak saudaraku terkasih, berbicara tentang mencintai negeri Indonesia ini lebih dan lebih lagi, mengingatkan saya dengan sebuah lagu yang akan mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya mau mengajak kita berani untuk sungguh-sungguh mengimani bahwa tanah air anugerah Tuhan ini adalah sangat penuh berkat di dalam kehidupan negeri bangsa kita. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu nyanyian Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Meskipun aku pergi jauh, tidak kau hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tanah air ini tidak mungkin aku lupakan. Sungguh, sekalipun aku pergi ke negeri manapun, negeri yang dikata orang masyhur, permai, namun bagiku kampung dan rumahku, di sanalah aku merasa senang. Ayo kembali kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan.
Amin. Seberapa besar cinta kita untuk negeri bangsa ini? Mari bersama-sama pada hari ulang tahun kemerdekaan negeri bangsa kita yang ke-76, sama-sama kita berdoa dan mengatakan, oh Tuhan, ajarilah kami makin mencintai negeri kami. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kalau kita melihat gambaran peta bola dunia ini, negeri Indonesia sungguh adalah anugerah Tuhan. Namun muncul banyak pertanyaan di saat kita sedang berada dalam masa pandemi, masa yang tidak mudah, masa yang sulit seperti ini. Tuhan, dengan cara apa kami bisa lebih mengasihi negeri bangsa kami? Dengan cara apa kami sungguh boleh mencintai tanah air anugerah-Mu ini Tuhan? Saya tertarik dengan bagaimana ada keluarga yang mau mengajari anaknya dari kecil untuk sungguh-sungguh cinta atas negeri bangsa ini. Apapun yang terjadi, engkau mesti tunjukkan sikap hormat, sikap setia dan cintamu kepada tanah air ini. Anak ini dari kecil dididik demikian. Mana buktinya? Satu kali anak ini baru tidur, tapi dia bangun dengan rasa tidak enak badan. Dia nangis, dia rewel. Tapi apa yang terjadi? Lihatlah. Nangisnya dilanjutin lagi ya. Luar biasa bagaimana anak kecil ini dididik untuk menghormati negeri bangsa ini dengan lagu Indonesia Raya. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, hari ini kita bersama-sama bersyukur kalau kita boleh merayakan ulang tahun negeri bangsa kita, kemerdekaan yang ke-76 tahun. Sama-sama kita akan diajak menghayati sebuah pengharapan. Tuhan, ajarilah kami untuk makin mencintai negeri kami ini. Saya jadi ingat kisah cerita yang ditulis dengan judul Sorga Bukan Cerita di Indonesia.
Siapa penulis kisah ini? Di sana dicantumkan yang menulis kisah cerita ini adalah Ibu Dr. Ratna Rosita Hendarji, MPHM, selaku mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita lihat foto Ibu Dr. Ratna Rosita Hendarji bersama suami terkasih, bersama dengan anak, menantu, dan cucu. Apa yang dituliskan oleh Ibu Dr. Ratna Rosita Hendarji, kalau dikatakan sorga itu bukan cerita di Indonesia, maksudnya apa? Indah sekali ketika dituliskan musim dingin, ketika salju turun di Eropa atau Amerika Utara, suhu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Artinya kulkasmu masih lebih hangat. Nah, itulah saat semua tetumbuhan mati, kecuali pohon cemara. Itulah saatnya darahmu bisa berhenti menjadi es ketika kamu keluar rumah tanpa mengenakan pakaian khusus. Musim salju adalah ketika manusia bertahan hidup dan beraktivitas yang mungkin tanpa bisa berjalan jika tidak ada bantuan peralatan dan teknologi. Tanpa itu pasti mati kedinginan. Dan ada satu periode di mana salju berbentuk badai, namanya badai salju. Terbayang apa yang bisa dilakukan selain bertahan hidup di dalam ruangan yang diberi pemanas udara. Kita coba bandingkan padang pasir, begitu keringnya sampai-sampai manusia yang berdiam di sana membayangkan sungai-sungai yang mengalir itu sebagai surga. Hanya ada beberapa jenis pohon yang bisa hidup dalam suhu yang bisa di atas 40 derajat Celcius. Keringatmu bisa langsung menguap bersama cairan tubuhmu. Dan keberadaan air adalah persoalan hidup mati, sungguh bukan minyak. Nah, Ibu Dr. Ratna menulis, saya sungguh tidak mengerti ketika ada orang yang masih belum percaya bahwa Indonesia itu serpihan sorga. Cobalah kamu bercelana pendek, pakai kaos dan pakai sandal jepit, jalan-jalan di Kanada waktu musim dingin, atau jalan-jalan di padang pasir, dijamin mati. Nah, di sini ini, di negaramu ini, kapan saja, mau siang, mau malam, kamu bisa jalan-jalan kaosan tanpa alas kaki. Mau hujan, mau panas, tetap selamat. Luar biasa bukan? Ibu Dr. Ratna menulis lagi, di Eropa, Amerika, paling banter, kamu akan ketemu buah-buahan yang sering kamu pamer-pamerin. Apel, anggur, sunkist, pir, dan semacamnya. Coba kita bandingkan lagi, kalau di Timur Tengah, paling kamu ketemunya buah kurma, kismis, kacang Arab, buah zaitun, dan buah tin. Tapi coba
sekarang kita pikirkan di Indonesia, di negeri kita ini. Kamu tak akan sanggup menyebut semua jenis buah dan sayuran, bukan? Umbi-umbian, kacang-kacangan, bunga-bunga, dan rempah-rempah saking banyaknya luar biasa. Coba kita bandingkan. Di Amerika, di Eropa, kamu akan ketemu makanan lagi-lagi sandwich, hotdog, hamburger. Itu saja yang divariasi. Paling banter, steak, es krim, dan keju. Atau coba kita bandingkan, kalau di Timur Tengah, makanannya roti, daging, dan daging, gitu ya. Tapi coba kita lihat, di Indonesia, di negeri tanah air kita ini, dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada ratusan ribu varian makanan. Ada puluhan jenis soto, varian sambal, olahan daging, ikan, dan ayam, tak terhitung macamnya. Setiap wilayah ada jenisnya. Kue basah, kue kering, ada ribuan jenis. Varian bakso saja sudah sedemikian banyak. Belum lagi singkong, ketan, gula, kelapa, bisa menjadi puluhan jenis nama makanan yang beraneka ragam di negeri ini. Luar biasa. Coba kita lihat dari tepian jalan dari Sabang sampai Merauke adalah garis penjual makanan terpanjang di dunia. Saya tidak berhasil menghitung penjual makanan, bahkan hanya untuk wilayah dari Kemayoran sampai di Cempaka Putih Jakarta pun aku tidak sanggup menghitungnya. Nah, di Indonesia, tanah air yang kita cintai ini, kamu bebas mendengarkan pengajian, solawatan, dangdut koplo, konser rock, jazz, gamelan, dan ecrek-ecrek orang ngamen. Tapi di Eropa, Amerika, Timur Tengah, belum tentu kamu bisa menikmati kecuali pakai headset. Lalu Ibu Dr. Ratna menulis, saya ingin menulis betapa surganya Indonesia dari segala sisi. Hasil buminya, cuacanya, orang-orangnya yang cerdas-cerdas, kreatif, dan bersahabat, budayanya, toleransinya, guyonannya, keindahan tempat-tempat wisatanya, dan seterusnya. Saya tidak mungkin mampu menulis itu semua, meskipun jika air laut menjadi tintanya. Saking tak terhingganya kenikmatan anugerah Allah pada bangsa Indonesia. Indonesia ini negara kesayangan Sang Pencipta. Jadi, apakah kamu tidak bisa mensyukuri itu semua? Berarti jiwamu sudah mati. Hormati Ibu Pertiwi dengan seluruh jiwa ragamu. Dirgahayu Indonesiaku. Luar biasa. Pertanyaan kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari negeri bangsa ini, sebagai gereja Tuhan yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah tanah air tercinta ini? Ayo menjawab pertanyaan ini. Kita temukan dari pembacaan firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca mengucapkan firman Tuhan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan
doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai bagian dari tengah-tengah negeri bangsa Indonesia ini betul-betul perlu sebagai umat kepunyaan Tuhan mendengarkan apa yang dinasihatkan di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Pertama-tama, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukurmu untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar. Pertanyaan saya, sungguhkah kehidupan kita ini sampai hari ini memiliki pengharapan atas negeri bangsa kita dengan rajin mendoakannya? Pray for Indonesia. Berdoalah untuk Indonesia, negeri yang kita cintai ini. Menarik, ketika Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Doakanlah negeri bangsa kita ini, seluruh rakyat dan warga negara Indonesia ini. Bagaimana kita terus memohonkan di dalam doa syafaat, doa pengucapan syukur kita atas negeri tanah air anugerah Tuhan ini. Berapa banyak waktu kita untuk mendoakan negeri bangsa kita, saudaraku? Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, naikkanlah doa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Doakanlah untuk para pemimpin, pemimpin daerah kita, pemimpin di wilayah kita, bahkan pemimpin di tengah-tengah negeri bangsa kita ini. Seberapa banyak waktu kita untuk terus mendoakan buat Indonesia. Dari situ akan tampak seberapa besar perhatian, kasih dan cinta kita atas negeri bangsa ini. Bahkan firman Tuhan dituliskan dengan sangat menarik. Itu yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Sungguh Tuhan senang kalau kita terus mendoakan untuk negeri bangsa ini. Semua rakyat, penduduk, warga negara di Indonesia ini, bahkan para pemimpinnya. Tuhan rindu supaya semua orang mengalami keselamatan dan mendapatkan pengetahuan akan kebenaran. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, saya jadi teringat kata-kata dari salah seorang presiden Amerika, yaitu John F. Kennedy. Kata-kata yang menarik, jangan tanya apa yang diberikan negara ini padamu, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang sudah kau berikan pada negara ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih, akhir-akhir ini kebanyakan dari kita sedang melihat berjuta kekacauan yang terjadi di tengah negeri ini. Terlebih dalam masa pandemi yang sangat mengejutkan, sangat membuat kita kebingungan. Atau tanpa sadar, jangan-jangan kita juga ikut terlibat sebagai oknum penyebab kekacauan negara ini. Kita sering berkata dengan mudahnya,
Tidak ada harapan lagi untuk bangsa kita. Negeri ini hancur, egois, alamnya sudah mulai seperti mall. Kita tak bisa melakukan apapun, semua bisa dibeli, semua bisa disuap. Bukankah kata-kata seperti ini menandai seberapa besar kita peduli terhadap negeri bangsa ini dan seberapa banyak kita ikut berkontribusi di dalam menebarkan berita-berita yang mengacaukan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, coba seandainya kita ganti dengan pertanyaan yang lebih ringan daripada quotes-nya Bapak Presiden Kennedy. Apakah kita sudah ikut berkontribusi memberikan kepada negara ini? Kita mungkin tak pernah menyadari untuk berterima kasih pada negara kita atas biaya sekolah kita yang disubsidi. Banyaknya beasiswa yang mempermudah orang miskin meraih mimpinya. Untuk banyaknya program kesehatan sehingga kita bisa warawiri ke kamar operasi tanpa perlu merobek kantong lebih dalam. Pada energi yang disubsidi agar hidup kita menjadi lebih mudah, atau mungkin pada aspal di depan rumah kita yang tanpa kita sadari betapa menderitanya jika itu masih menjadi serakan batu-batu kerikil tajam, bukan? Saudaraku, pernahkah kita berpikir untuk mempertanggungjawabkan subsidi biaya pendidikan yang diberikan negara ini hanya untuk mempersiapkan kita menjadi seorang penerus yang akan membawa kemajuan bagi negara ini? Negara ini merelakan sebagian pendapatannya hanya untuk mempersiapkan aku dan kamu menjadi seorang calon pemimpin dengan harapan kita akan membawa perubahan besar untuk negeri ini, menjadi penerus yang akan mampu menjawab soal lemahnya pangan hingga banyak pangan yang tidak terdistribusi secara merata. Menjadi penerus yang membawa keadilan di seluruh negeri Indonesia ini. Saudaraku, tahukah kita bahwa negara ini sedang mempersiapkan kita untuk menjadi peneliti untuk mengatasi masalah penyakit yang setiap hari muncul jenis yang baru yang belum bisa dideteksi sebabnya dan obatnya. Negara ini sedang mempersiapkan kita menjadi seorang penegak hukum yang tidak berorientasi kepada uang, tetapi menghukum dengan adil tanpa memandang status sosial. Negara ini ingin kita mengharumkan namanya di negara luar. Lalu apa jadinya? Jika kita sibuk menuntut negara ini dan melalaikan tanggung jawab kita untuk belajar lebih keras lagi. Saudaraku, apa jadinya bangsa yang haus akan pemimpin anti korup ini? Jika dalam studimu saja kita masih memilih mencontek dan titip absen, ya. Apa jadinya jika negara yang sedang mempersiapkan kita menjadi emas yang kita tahu memprosesnya itu butuh banyak dana dan tenaga, tapi kita memilih copy paste dan mengerjakan tugas dengan cara yang instan, ya. Bukankah kita yang melukai negara kita? Bukankah kita salah satu penghancur negara ini? Bukankah negara yang kita katakan hancur ini akan jauh lebih hancur dengan adanya orang-orang seperti kita? Lalu rantai kemiskinan tidak akan pernah putus saat generasi yang akan meneruskan posisi pemimpin adalah generasi dengan moral bobrok dan berantakan. Lalu mimpi menjadikan negara ini menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang mantap hanya akan menjadi mimpi.
Negara ini memang paru-paru dunia. Tapi bukankah sebentar lagi status itu akan hilang jika kita sibuk menebangi hutan demi mengisi perut sejengkal ini? Jika kita membuang sampah dimanapun kaki menjejak, apakah Indonesia ini akan tetap indah permai? Jika kita hanya menjadikan momen jelajah alam sebagai momen foto-foto, bukan momen bermeditasi untuk mensyukuri betapa dahsyatnya Tuhan kita. Kita bilang alam Indonesia mulai jadi tempat sampah. Apa kontribusi kita untuk menghindarinya? Saudaraku, mungkin kita harus mencintai negara ini beserta kerapuhannya dan berniat untuk memperbaikinya. Tak harus dengan perang di perbatasan, tidak. Atau bahkan menjadi presiden, tidak. Lakukanlah dengan cara sederhana. Kerjakanlah apa yang sudah dipercayakan padamu. Bersiaplah menjadi dokter yang berhasil menjawab masalah kesehatan di Indonesia. Jadi petani yang berhasil menjawab tantangan ketahanan dan kedaulatan pangan di negeri ini. Jadi duta yang bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga asing dan mempengaruhi pasar internasional. Jadi pemimpin yang melayani atau di bidang manapun kita sudah diberi kepercayaan. Saudaraku, satu hal yang perlu kita tahu. Mungkin hal yang sederhana yang kita lakukan adalah dengan mendoakan negara ini dan mendoakan pemimpinnya. Mencintai lingkungan ini, belajar lebih keras, bersiap menjadi pemimpin selanjutnya. Aku percaya Tuhan tak akan mengurung niat baik kita. Aku menulisnya dengan perenungan, tentu karena aku juga seorang pengkhianat yang belum menghargai pemberian negaraku dengan baik. Aku mencintai negeriku beserta kepingan patahnya. Mulai sekarang, stop agar kita tidak lagi ikut menyebarkan ujaran kebencian. Mulai sekarang, stop agar kita tidak lagi ikut menyebarkan berita-berita hoax yang melukai bangsa dan negara kita. Sungguh, firman Tuhan menasihati kita sekali lagi. Ayo kita baca bersama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji Tuhan. Gereja, kita semua dititipi oleh firman Tuhan ini melakukan tugas kita, yaitu sungguh terus mendoakan dan terus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap negeri bangsa ini. Mengapa? Karena hari ini, di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara dan saya berani berjanji, Tuhan, ajarilah kami makin mencintai negeri kami. Kalau ini tekad hati kita, kita berani mengatakan dengan penuh iman, aku sungguh mengasihi Indonesia negeriku. Aku mencintai negaraku ini. Ada sebuah lagu mengatakan, Indonesia pusaka, Indonesia tanah air beta. Ayo kita nyanyikan bersama lagu ini demikian. Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagu ini bait yang kedua dengan sepenuh iman. Taruh tanganmu di dadamu. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai wujud kasih Tuhan yang sungguh telah kita terima dan kita ingin bagikan menjadi berkat dan kesaksian yang indah melalui GKI Marta Dirja. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur
di hari ulang tahun kemerdekaan negeri bangsa kami yang ke-76 tahun. Terima kasih untuk banyak berkat kemajuan atas negeri bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin negeri bangsa kami yang berjuang dan sungguh telah membawa kemerdekaan ini menjadi nyata di tengah negeri bangsa kami. Tuhan, kami ingin mendukung dalam doa, menyatakan perhatian dan kasih kami untuk segenap rakyat negeri bangsa kami, baik yang tinggal di kota besar, di kota kecil, di pedesaan, bahkan sampai dengan di pelosok-pelosok pedalaman. Mari Tuhan, rakyat negeri bangsa kami Engkau terus peliharakan. Tuhan berkenan memberikan berkat kesehatan yang baik, agar negeri bangsa kami sanggup untuk menyelesaikan masa pandemi virus COVID-19 dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami mendukung, mendoakan untuk para pejabat, para pemimpin di daerah kami masing-masing. Saat ini kami dukung dalam doa untuk pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas. Tuhan memberkati Bapak Bupati bersama dengan para pemimpin di tengah-tengah wilayah Kabupaten Banyumas ini. Diberkati Tuhan. Dan Engkau juga terus memimpin negeri bangsa kami di dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kami dukung dalam doa untuk Bapak Gubernur Jawa Tengah. Tuhan pun memberkati dan menyertai. Kami dukung dalam doa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan seluruh staf dan jajaran para menteri, bersama dengan semua pemimpin negeri bangsa ini, baik dari sipil maupun dari militer. Tuhan memberkati negeri bangsa kami semakin tangguh dan terus semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan secara khusus pada hari ulang tahun kemerdekaan negeri bangsa ini. Berikanlah negeri bangsa kami kemenangan untuk menyelesaikan masa pandemi virus COVID-19 sebagai hadiah anugerah Tuhan buat negeri bangsa kami. Berkatilah seluruh program vaksinasi atas negeri bangsa ini Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami saat ini juga bersyukur boleh belajar untuk mengucap syukur melalui persembahan yang kami pasrahkan dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan semakin diberkati Tuhan. Khususnya di tengah-tengah gereja-Mu di GKI Marta Dirja Purwokerto. Bapa di dalam sorga, sekarang kami doakan keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan lindungi keluarga kami, selalu memiliki iman yang teguh, mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah rangkaian doa-doa permohonan kami. Kami serahkan masa depan negeri bangsa kami, terus dipimpin dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Mari kita menutup dan mengakhiri rangkaian ibadah pengucapan syukur untuk ulang tahun negeri bangsa kita yang ke-76 dengan sebuah tekad maju tak gentar. Kita nyanyikan lagu ini penuh semangat, penuh sukacita. Gentar membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerkam menerjang terjang, tak gentar menyerang majulah menang. Maju tak gentar membela yang benar,
hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang. Tak gentar menyerang, majulah menang. Majulah menang. Amin. Demikianlah ibadah perayaan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76. Jesus loves Indonesia. Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Tuhan Yesus mengasihi ibu bapak, saudara-saudari dan saya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.